Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikawati Kante. Saya dari kelas 3B PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, saya di sini akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dari organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna terciptanya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada murid. Kemudian, organisasi kurikulum juga merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, sebab menentukan isi pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, kemudian menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari proses pengorganisasian kurikulum. Proses dari pengorganisasian kurikulum ini terdapat menjadi 7 proses. Yang pertama itu adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini adalah pemilihan kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah proses survei pendapat, di mana proses ini adalah pemilihan dan pengorganisasian kurikulum dilakukan dengan survei dari berbagai pihak. Kemudian yang ketiga ada proses studi kesalahan. Pada proses ini kita menganalisis segala kesalahan yang ada pada organisasi kurikulum. Kemudian yang keempat itu adalah proses mempelajari kurikulum lainnya, di mana proses ini kita mempelajari kurikulum yang ada di sekolah lain. Kemudian yang kelima itu adalah ada analisis kegiatan orang dewasa. Pada proses ini kita menganalisis segala kegiatan kehidupan yang ada pada diri orang lain, kemudian kita perkirakan untuk dipelajari ketika kita ada di sekolah nanti. Kemudian yang keenam adalah proses fungsi sosial, di mana pada proses ini berkaitan dengan analisis kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada proses minat dan kebutuhan, di mana proses ini sangat penting karena pada pengorganisasian kurikulum itu kita harus menentukan apa minat dan kebutuhan yang ada pada diri seseorang sehingga dia mampu menerima pembelajaran itu dengan baik, karena ini merupakan minat dan kebutuhan yang dia butuhkan. Selanjutnya kita pindah ke materi jenis-jenis dari pengorganisasian kurikulum. Jadi jenis-jenis dari organisasi kurikulum ini terdapat menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah mata pembelajaran terpisah, di mana kurikulum ini menyajikan bahan pembelajaran dalam segala macam mata pembelajaran. Mata pembelajaran yang terpisah-pisah satu sama dengan yang lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pembelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua itu ada mata pembelajaran gabungan, di mana kurikulum ini yang menekankan perlunya hubungan di antara
satu pembelajaran dengan mata pembelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik dari tiap bidang studi tersebut. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Kemudian yang terakhir itu ada kurikulum terpadu, di mana kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unik dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pembelajaran dengan mata pembelajaran yang lainnya. Ciri-ciri kurikulum terinteraksi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan organismik, dan berdasarkan landasan sosiologi dan sosiokultural. Kemudian berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkah perkembangan atau pertumbuhan siswa. Jadi itu penjelasan materi organisasi kurikulum dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.